Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK. Soal UTBK pertama yang akan kita bahas adalah materi yang paling banyak presentasi dan nah, yuk kita lihat dari tahun 2021. Nah, soal pertama ada dua fungsi f dan fungsi g, di mana gx-nya adalah 23fx ditambah x berpangkat 3. Kemudian f0-nya sama dengan f aksen 0, yaitu sepertiga. Dan yang ditanya adalah g aksen 0. Nah, pertama yang harus kita cari adalah g aksen x. Nah, biasanya kan kalau bentuknya pecahan seperti kita ingatnya konsep U per V. Tapi sebenarnya kalau bentuknya seperti ini, kita bisa merubahnya menjadi bentuk negatif. Sehingga dia menjadi turunan rantai. Oke, Gx akan kita rubah menjadi 2 dikali 3Fx ditambah X berpangkat 3 ya. 3-nya berubah jadi negatif. Oke, kita cari G aksen X-nya. Sama dengan 2 kali negatif 3 adalah negatif 6 dikali 3X. Nah, pangkatnya jadi pangkat negatif 4. Dengan turunan yang di dalam kurung adalah 3 kali F aksen X ditambah 1. Karena turunan X adalah 1. Oke, lanjut. Nah, karena yang ditanya adalah G, buat G aksen 0 sama dengan min 6 dikali 3F0 ditambah 0 berpangkat negatif 4 dikali 3 dikali F aksen 0 ditambah 1. Oke. Ingat F0 dan F aksen 0 adalah sepertiga, berarti tinggal masukin min 6 dikali 3 kali sepertiga ditambah 0 berpangkat negatif. 3 kali sepertiga lagi ditambah 1. Nah, ini bisa kita coret. Ini juga. Sehingga hasilnya adalah min 6 dikali 1 tambah 0 adalah 1. 1 pangkat berapa? Negatif 4 adalah 1 dikali 1 tambah 1. Berarti dikali 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 12. Oke, lanjut. Nah, di sini ada fungsi hx. Hx itu adalah perkalian 2 kali fx dikali sin gx. Kemudian g v per 2 sama dengan v per 2. Yang ditanya adalah h aksen v per 2 sama dengan per f aksen v per 2. Oke, berarti kita mulai dari yang ditanya. H aksen v per 2 per f aksen v per 2. Oke, H aksen V per 2 berarti kita butuh H aksen dulu ya. Nah, ini bentuknya adalah U dikali V. Nah, kita cari dulu nih U aksen. U aksennya sama dengan 2 F aksen X. V aksennya adalah, ya, turunan dari sin. Cos ya, cos GX. Ingat, kalau masih ada aljabar di depan cos, turunkan aljabarnya menjadi G aksen X. Oke, ingat U aksen V ditambah U aksen V ditambah U V aksen. Nah, di bawahnya tetap F aksen V per 2. Kalau kita masukkan jadinya U aksen V berarti 2F aksen X dikali sin GX. Oke, ditambah U 2FX dikali V aksen cos GX kali G aksen X. Oke, bawahnya F aksen V per 2. Oke, sekarang karena dia mintanya V per 2, X-nya kita ganti jadi V per 2. 2F aksen V per 2 dikali sin G V per 2 ditambah 2F V per 2 dikali cos G V per 2 dikali G aksen V per 2. Per di bawahnya adalah F aksen V per 2. Nah, dia diketahui G V per 2-nya adalah V per 2, berarti di sini jadinya 2F aksen V per 2 dikali sin. Nah, GX-nya, G V per 2-nya jadi sin V per 2 aja. Ditambah 2
F dikali cos V per 2 kali G aksen V per 2 F aksen V per 2. Nah, ingat V per 2 artinya 90, berarti sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0 nih. Nah, berarti ingat ini hasilnya 2F aksen V per 2 dikali sin V per 2 adalah 1 ya. Nah, ditambah F aksen V per 2. Nah, V-nya adalah 2F aksen V per 2. V per 2. Nah, ini bisa dicoret sehingga hasilnya adalah 2. Ya. Oke, lanjut. Kita coba di tahun 2019. Nah, nah di soal ini tipenya adalah grafik ya. Nah, di sini diketahui bahwa Hx-nya saat adalah gambar fungsi fx. Nah, yang ditanya adalah h aksen 2. Kita cari tuh h aksen 2 sama dengan, nah kita turunkan nih, turunan 1 adalah 0, turunan yang fx pangkat 3 adalah 3 dikali fx, x-nya kita ganti langsung jadi 2, f2 berpangkat 2 dikali f aksen 2 gitu ya. Oke. Nah, berarti kita perlu cari tuh F2. F2 artinya adalah titik Y ketika X-nya 2. Nah, ketika X-nya 2, berarti Y-nya adalah di sini ya. 1, karena titiknya ada di sini. Titiknya 2,1. Jadi F2 adalah 1. Sekarang F aksen 2. F aksen 2 artinya adalah sama dengan gradien saat X-nya sama dengan 2. Nah, kita bisa pakai beberapa cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan gradien melalui 2 titik, yaitu kan F aksen 2 berarti garis singgung di titik untuk X sama dengan 2. Nah, garisnya yang ini nih. Kita bisa pilih 2 titik, yaitu titik 0,0 dan titik 2,1. Nah, kita cari gradien pakai rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya adalah 1 kurang 0. X2-nya 2 kurang 0. Jadinya hasilnya setengah. Bisa juga menggunakan M sama dengan tan alfa. Alfanya itu apa? Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis ini. Ini alfanya. Nah, bisa kita tarik nih menjadi segitiga siku-siku, di mana kalau tan itu adalah depan per samping. Nah, depannya sisinya adalah panjangnya 1. Sampingnya panjangnya adalah 2. Jadi 1/2 sama ya. Nah, cara ketiga adalah menggunakan, ingat kalau misalnya ada garis miringnya ke kanan, berarti M-nya adalah positif komponen tegak per komponen mendatar. Nah, karena ini miringnya ke kanan, berarti positif dari komponen tegak tuh yang mana? Yang mendatar ke bawah sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Sama dengan tan tadi ya. Berarti 1 per komponen mendatarnya juga 2. Jadi terserah mau pakai yang mana gitu ya. Oke, berarti tinggal kita masukkan nih. 3 kali F2. F2-nya 1. 1 kuadrat. Dikali F aksen 2. F aksen 2 tadi dapat setengah. Berarti hasilnya adalah 3 per 2. Ya, oke. Lanjut. Di sini ada fungsi ini adalah fungsi komposisi ya. Hx itu adalah komposisi dari F bundaran F X. Kalau komposisi ini kita jabarkan jadinya F dalam kurung Fx gitu ya. Nah, karena yang ditanya adalah H aksen 0, berarti kita cari H aksen X dulu. F aksen dari Fx dari turunan dari F aksen X. Oke. Karena yang ditanya H aksen 0, kita cari F aksen F0 dulu. Baru dikali F aksen 0. Nah, F0 nih, sama seperti tadi, F0 artinya adalah mencari nilai Y saat X-nya sama dengan 0. Nah, saat X-nya sama dengan 0, berapa nih Y-nya?
negatif 2 ya, karena di sini titiknya adalah 0, negatif 2. Berarti F negatif 2. Nah, kita masukkan nih, F aksen negatif 2 dikali F aksen 0. Nah, pertama kita cari nih yang F aksen negatif 2. Ingat, ini sama dengan gradien. Karena dia negatif 2. Di sini nih titiknya yang negatif 2. Berarti garisnya yang melalui titik ini. Nah, ini garisnya. Kalau kita ambil sudut, maka sudutnya yang terbentuk di sini adalah sudut alfa nih. Karena komponennya kalau kita hubungkan membentuk siku-siku jadinya seperti ini. Nah, sampainya ke ujung sini ya. Oke. Nah, kalau kita gunakan M berarti jadinya adalah kita pakai nih tan alfa. Nah, tan alfa tapi karena miringnya ke kiri pakai negatif ya. Negatif tan alfa. Nah, ke kirinya dilihat dari mana? Dari ujung paling atas. Berarti ini miringnya adalah ke kiri. Jadi min depan per samping. Nah, berarti min depannya ada berapa nih kotaknya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti min 4 per. Datarnya berapa? 2. Berarti min 4 per 2. Berarti min 2. Nah, bisa pakai cara lain. Pakai yang titik. Ini berarti kita ambil titik yang ini 1, yang ini 1. Yang mana itu? Negatif 2, negatif 2 dengan negatif 1, negatif 4. Ingat untuk gradien sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi caranya bisa pilih salah satu ya. Ini jadinya Y2 min 4 kurang min 2 per min 1 kurang min 2. Adalah min 4 tambah 2 per min 1 tambah 2. Hasilnya min 2. Sama ya. Oke, terserah mau pakai yang mana. Berarti F min 2 sama dengan min 2. Oke. Kemudian kita cari F0. Nah, kita bisa gunakan yang di sini berarti F aksen 0-nya berarti mencari M saat X-nya sama dengan 0. Mana dia? X-nya sama dengan 0 yang ini. Berarti garis singgungnya yang ini. Oke, kita bisa perpanjang nih garisnya sehingga berpotongan pas di titik tertentu gitu ya. Berarti alfanya yang mana? Yang ini. Nah, miringnya ke mana? Miringnya ke kanan. Lihat ujung atasnya. Berarti M sama dengan tan alfa. Nah, sama dengan positif depan per samping. Depannya mana tuh? Depannya sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampingnya 1, 2. 6 per 2 sama dengan 3. Kalau kita masukkan, jadinya F aksen negatif 2 adalah negatif 2. F aksen 0 adalah 3. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi, konsep yang penting di sini diingat adalah, kalau dia cari F aksen, berarti dia mencari M. Cara mencari M ada dua. Bisa pakai tan, bisa pakai dua titik. Nih, bisa pakai dua titik. Ini pelajaran SMP. Kalau tan ini tergantung dari kemiringannya. Miring kemana? Kalau miringnya ke arah kanan, berarti dia positif. Tapi kalau miringnya ke kiri, dia negatif. Kiri dan kanan dilihat dari mana? Ujung atasnya, bukan yang di bawahnya. Gitu ya. Semoga paham, tetap semangat, semoga sukses.